Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM akhir 072. Kaidah qawaid fikih. Kaidah yang pertama tentang niat. Al-umuru bimiqsadiha. Jadi artinya segala perkara yang dilakukan manusia itu tergantung pada niatnya. Dari kaidah tadi, dasar hukum mengambil pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ketaatannya dan juga menjalankan agama yang lurus. Kemudian hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala amalan yang dilakukan manusia itu tergantung pada niatnya. Dan juga wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya seorang tersebut hanya bisa mendapatkan apa yang dia niatkan. La amila liman la niyata lahu. Tidak ada pahala bagi perbuatan manusia yang tidak disertai niat. Kemudian niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Kaidah yang kedua yakni kaidah tentang keyakinan. Al yakinu la yuzalu bisyak. Artinya semua hukum yang berlandaskan dengan keyakinan itu tidak akan terpengaruhi dengan keraguan. Masih tentang kaidah tentang keyakinan. Al yakinu yuzalu bil yakini mithlihi. Apa yang yakin itu bisa hilang karena adanya bukti lain yang dapat meyakinkan pula. Nama sabata biyakini la yurtafa'u illa biyakini. Apa yang ditetapkan dengan keyakinan itu tidak hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Masih dengan kaidah keyakinan. Al-qadimu yutraku ala qidamihi. Apa yang ada sejak dahulu dibiarkan kedahuluannya. Kaidah yang ketiga, kaidah tentang kesulitan. Al-musyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Masih dengan kaidah kesulitan. Idza ta'azzara i'malul kalami yuhmalu. Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Masih dengan kaidah kesulitan. Idza ta'adzarul aslu yusulu ilal badal. Apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Masih dengan kaidah kesulitan. Idza dzaqal amru ittasa. Apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya meluas. Masih dengan kaidah kesulitan. Ar-rukhsalatunatu bil ma'asi. Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kaidah yang keempat tentang mudarat. Adzararu la yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan kaidah lain, la dzarara wa la dzirara. Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan. Adzararu yudfa'u biqadaril imkan. Darurat itu harus ditolak semampu mungkin. Masih dengan kaidah tentang mudarat. Adzaruratu tubihul mahdurati. Kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman. Masih dengan kaidah mudarat. Ma ubi'a lidzarurati yuqaddaru biqadariha. Apa yang dibolehkan karena darurat itu diukur sekedar dengan kedaruratannya. Kaidah yang kelima tentang adat. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum. Masih dengan kaidah adat. Fima tasbutu fihil adat. Fima tasbutu bihil adat. Sesuatu yang kuat itu ditetapkan oleh adat istiadat. Masih dengan kaidah adat. Al-mumtani'u adatan kal-mumtani'u haqiqah. Sesuatu yang tidak berlaku pada adat kebiasaan seperti
halnya tidak berlaku pada kenyataan. Masih dengan kaidah adat, al-haqiqatu tutraku bidalalatil adati. Arti hakiki dapat ditinggalkan karena ada petunjuk dari arti menurut adat. Masih dengan kaidah adat, al-idznul urfi kal idznil lafzi. Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Kaidah yang keenam, yakni kaidah tentang muamalah 1. Al-haqiqatul kalamu wal aslu. Yang menjadi asal suatu perkataan itu adalah pada hakikat. Masih dengan kaidah muamalah 1. Al-aslu fil muamalatil ibahatu illa an dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya semua muamalah itu boleh dilakukan kecuali adanya dalil yang mengharamkannya. Masih dengan kaidah muamalah 1. Al-aslu fi sifatil aridatil adimu. Pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang akan mendatang itu adalah tidak ada. Masih dengan kaidah muamalah 1. Al-hukmu bil wasilati hukmun bil maqasid. Kaidah yang hukum perantara ditetapkan berdasarkan hukum yang dimaksud. Masih dengan kaidah muamalah 1. La yatimu tabarru'u illa bil qabdi. Tidaklah sempurna kata baruk kecuali setelah diserahkan, yakni sebelum diminta. Kemudian kaidah yang ke-7, kaidah tentang muamalah 7. Idza sakatul aslu sakatul far'u. Jika sesuatu hal itu pokok, maka cabangnya itu akan ikut gugur. Masih dengan kaidah muamalah 2. Al-kitabu kal hitobi. Tulisan itu sebanding dengan ucapan. Masih dengan kaidah muamalah 2. Al-baqa'u ashalu minal ibtida. Mempertahankan itu lebih mudah daripada memulai. Masih dengan kaidah muamalah 2. Yalzamu mura'atu syarti biqadaril imkan. Wajib mempertahankan keberadaan syarat sebisa mungkin. Masih dengan kaidah muamalah 2. Idza batala syai'un batala ma fi dhimni. Jika sesuatu dianggap batal, maka batal di sesuatu lain menjadi tanggungannya. Kemudian kaidah yang ke-8, kaidah muamalah 3. La yajuzu li ahadin ayyatasarrafa fi milkil ghairi bila bi'idni. Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum milik orang lain tanpa izin dari si pemilik harta. Masih dengan kaidah 3, kaidah muamalah 3. Al-amru bitasarrufi fi milkil ghairi batil. Perintah menasarufkan, yakni memanfaatkan properti orang lain adalah batal. Masih dengan kaidah muamalah 3. Al-kharaju bidhamani. Hasil suatu benda merupakan faktur menanggung kerugian. Masih dengan kaidah muamalah 3. Al-hurmu bil hurmi. Resiko menyertai dengan manfaat. Masih dengan muamalah 3. Al-ajru wa dhamanu la yajtami'an. Antara upah dan tanggung jawab itu tidak bisa berkumpul. Kemudian kaidah yang ke-9, kaidah muamalah 4. Al-aslu baqa'u makana ala makana wal yakin la yazulu bisyak. Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan. Masih dengan kaidah muamalah 4. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad yang lalu tidak batal oleh ijtihad yang kemudian. Masih dengan kaidah muamalah 4. La masaho lil ijtihadi fi mauridun nas. Tidak diperkenankan berijtihad dalam hukum-hukum yang sudah ada ketetapan nas. Masih dengan kaidah muamalah 4. Manis tak jala sayan qabla awanihi uki babihirmanihi. Siapa yang buru-buru ingin mendapatkan sesuatu
yang sebelum waktunya, maka ia dihukumi haram untuk mendapatkannya. Masih dengan kaidah muamalah 4, dalilu syai'i fil umuri batinah yakumul maqamah. Pertanda pada sesuatu yang tersembunyi itu bisa menempati posisi dalil, yakni bukti. Kemudian kaidah yang ke-10, kaidah tentang ekonomi makro. Tasarrufal imami ala ra'iyah manutom bil maslahah. Tindakan pemimpin kepada rakyatnya itu harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Masih dengan kaidah makro, ta'alluqul qat'u al maliyatu bisal'ah. Sektor moneter dan sektor real itu harus saling terikat. Masih dengan kaidah makro, tolabun naqudu lil maqamaratu mahdhurun. Permintaan uang untuk transaksi spekulatif itu dilarang. Masih dengan kaidah makro, an-naqudu laisatis sal'ah. Uang bukan sebagai komoditas. Masih dengan kaidah makro, at-tas'iru yaduru ma'al maslahah wujuda wa adna. Penetapan harga berdasarkan ada dan tiadanya kemaslahatan. Kemudian kaidah yang ke-11, kaidah tentang ekonomi mikro. Al-aslu fil uqudi 'ala syartil ibahah. Hukum asal segala transaksi dan syarat di dalamnya itu adalah boleh. Masih dengan kaidah mikro, al-aslu fil asya'il hillu illa ayakuna fihi madharrah. Segala transaksi itu halal selama tidak berdampak pada negatif, yakni kemudaratan. Masih dengan kaidah mikro, al-hororu kathiron yufsidul uqudah. Horor yang besar itu dapat merusak transaksi. Masih dengan kaidah mikro, al-hororu yasirun ma'fun an. Horor yang kecil dimaafkan. Masih dengan kaidah mikro, manis tak jaro ajiron fal yu'mil wa ajro. Siapa saja yang pekerjakan pekerjaan, beritahulah upahnya.